على سيدنا محمد المبعوث إلى قوم يفلحون وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لا ينجو به إلا قوم مفلحون. Amma ba'du. Bapak kepala desa Midang yang sangat saya perlu hormati, Bapak kepala dusun, para PRT, alam karamun, para tuan guru, wabil khusus para tuan guru, para masyayikh di lingkaran Pondok Pesantren As-Sa'idiyah, hafizahumullah wa atalallahu umrahum. Yang ini pertama kali kepada berhadiah Al-Fatihah di panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si menuntun seluruh umat manusia, membebaskan manusia dengan berbagai macam belenggu, perbudakan dan segala macam kegelapan menuju terang benderang sampai yang pelungguh makin tinggi mau bimbingan daripada beliau lewat para tuan guru yang pelungguh. Barakallahu Fatihah. Yang kedua, hadiah para Al-Fatihah di Pak Al-Muhtaramun, para tuan guru yang pelungguh, terutama sekali keluarga besar tuan guru Muhammad Said, kemudian Ahmad Ja'far, Abdul Azim, tuan guru Abdul Ghani, tuan guru Haji Ahmad Waidi, kaca seluruh sesampun mendahului daripada perincian-perincian yang pelungguh di Pondok Pesantren Sa'idiyah niki. Mudah-mudahan jadian kubur jadi taman-taman surga, kemudian jadian jalan neraka. Marak niki masih seluruh tuan guru syara di dusun Midang, marak niki tercari Allah Subhanahu wa taala, dan saat proses masih hidup mudah-mudahan jadi umur panjang. Barakatil Fatihah. Untuk ina amak semoga jadi tiang pelunggus asampun mendahului ketunasan dan berlipat ganda pahala daripada kebagusan sesampun gawe, keampun dosa salah isi sampun terlanjur, kemudian kalian kubur jadi taman-taman surga dan jurang neraka. Tiang pelunggus sebagai keluarga masih hidup sama kiniki, donggat yang lebih sehat walafiat, panjang umur, si sakit nanti dicari sehat, isi kesulitan yang dicari kebolehan, isi susah yang dicari keseringan, si sengsara dicari bahagia, si usaha minta rezeki, minta iman, dicari rezeki dan berkat bermanfaat dan akhirat, si pada untuk ilmu dan mendapatkan ilmu, si pada umrah dan dicari umrah makbulah, kemudian si ziarah termahmudah. Barakallahu Fatihah. Bapak Ibu, para jamaah pengajian yang sangat-sangat hormati, pencinta Nabi Muhammad SAW, sampun yang baca suku ayat baru niki yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang pelungguh dekelet Allah Ta'ala jadi dengan beriman. Predikat iman niki Bapak Ibu adalah merupakan predikat yang sangat mulia, karena dia selaku yang pelungguh dicari jadi dengan beriman. Karena sindik dicari jadi dengan beriman niki sampun disepang tahu, tiang pelungguh beriman pun sampun disepang tahu, tiang pelungguh beriman disepang sekitar ya balulah cara umumnya surga disepang. Dengan sini beriman sesuai kaca tingkat kekafirannya, kezalimannya, kefasikannya, kepilihannya salah satu daripada pintu neraka. Karena ini merupakan suatu yang mutlak Bapak Ibu. Seluruh agama searah di dunia ini memiliki keyakinan surga neraka di kiara. Saya si beriman, beramal soleh, ya surga. Saya tidak beriman, tidak beramal saleh sampai meninggal dunia, dan sempat berbuat bagus, dan sempat bertauhid, dan sempat mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka tentu merekalah alim tolok sesama Allah Ta'ala. Jadi tiang pelungguh
Kelak Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dengan sabar iman. Tama dalam beriman ini Bapak Ibu, ibu-ibu sejumlahnya jauh lebih luwih daripada tiang peluluh sak mama. Kemudian di dalam Al-Quran Bapak Ibu selalu kelak adalah ya ayyuhalladzina amanu dengan mama. Namun di kita paradigm taglibu zukur alal nisa. Terutamayan panggilan dalam ya ayyuhalladzina amanu niki dengan mama lagu tama endah ibu-ibu. Nabi sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga dengan mama niki kepindah Allah Ta'ala untuk jadi pemimpin dengan nina. Walaupun makin ini Bapak Ibu duit ibu-ibu sak jadi pemimpin, baik pemimpin tingkat legislatif maupun eksekutif. Nah, apakah tidak menyimpang Bapak Ibu dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Tidak menyimpang, karena sebagian daripada ulama tafsir mengatakan ar-rijal niki tidak dipandang dari segi kelamin. Dari pandang dari segi kelamin, lalu pandang dari segi kualitas. Artinya kualitas dalam segi jasmani, kualitas dalam segi rohani, dan dalam segi rohani ini artinya ilmu dan pengalaman. Sehingga coba belum sampai idem. Si jari ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah ibu Ismi. Si jari ketua tapi DPRD Lombok Barat adalah Ibu Hajah Nur Hidayah. Si jadi Bupati Lombok Barat adalah Ibu Sumiyato. Apakah yang perlu ditema dalam kalimat sabda Rasulullah la yuflihul qaumu idza wallau amrahum ila nisaihim. Nek menang suatu kaum niki apabila nasrah urusan terhadap dengan ini. Apakah ini bertentangan dengan kenyataan si alami yang memang ini? Tidak Bapak Ibu. Karena sebaru ini adalah maksudnya adalah apabila rijal niki adalah lambang daripada kekuatan, lambang daripada kekuatan fisik, kekuatan iman, kemudian kekuatan ilmu, kekuatan pengalaman, kekuatan finansial. Sehingga walaupun dari segi kelamin, berkelamin nina, yang ada dalam kategori rijal. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila manusia ini lemah secara fisik, lemah secara mental, lemah secara ekonomi, lemah secara ilmu, lemah pengalaman, maka ini telambangan ada isi kata-kata nisa. Sehingga terbaik secara umum Bapak Ibu, pada umum nina dengan nina sangat lembut, sangat gemulai. Dari segi awal sangat lembut, bagi kandik yang tolak. Dari segi perasaan sangat lembut, dinara ruang rabak-rabak. Kelembutan ini adalah gambaran daripada sebuah kelemahan secara zahir. Namun walaupun maras baru ini, sekalipun kelamin ini memiliki kualitas mengungguli dengan mama, maka secara kualitas tema dalam kategori ar-rijal. Memang Bapak Ibu, para Nabi Rasul dinara dari kalangan nina. Dinara Nabi, dinara nina. Walaupun Arab dengan nina-nina si memaksakan diri, menganggap dirinya sebagai Nabi Rasul. Misalnya Lia Eden ini Serjana YN Jakarta lain lagu marang dirinya baik kaca malaikat Jibril antiknya terus tak angkat jadi Nabi. Lalu makin pengikut-pengikutnya sangat pede Bapak Ibu. Biar ini dilarang jilbab kan, dilarang jilbab para ibu-ibu. Lagu nanti kan pita putih ya sini ikat bataknya, terus bertuliskan Lia Eden. Sampai luar negeri ini lampak-lampak untuk berdakwah. Pokoknya dilarang jilbab.
tulisan lepita putih niki dia Eden. Nah niki yang bina diri ne Bapak Ibu jadi Nabi Rasul dia Eden ini. Mantin gue pengikut dari Indonesia, bahkan dari luar negeri gue pengikut. Karena memang warna ini Bapak Ibu coba be lebih dan narak sopo dengan ngaku di jadi Nabi rame terus, viral terus jadi Nabi, anak Nabi baru di bidang viral terus, lu baik dengan datang paling tidak wartawan terus viralan melalui YouTube sampai luar negeri. Oh ternyata Arab pembangkitan Nabi baru di bidang. Dan ini adalah suatu yang si menyimpang ini Bapak Ibu sangat jelas dan terkenal. Khalid itu orang pada menyimpanglah adik terkenal sini. Dan untuk polos-polosnya Bapak Ibu cara makin ini dia tidak terkenal. Dan ini lagu dari si para ini hubbut tasyahur. Sementara di dalam ajaran agak tasawuf ya, Nabi idpan nafsaka tata tardil khumul. Kalau diri dibawa lumpur ketidakketahuan, artinya talak diri yang pelungguh, anti nanarak dengan laut yang pelungguh, anti nanarak mengenal yang pelungguh. Karena Nabi keterkenalan ini Bapak Ibu seringkali menyebabkan manusia jadi ujub, jadi mengagung-agungkan diri. Nah oleh sebab nikalah disitu Allah Ta'ala mengkhitab dengan beriman dengan Allah Ta'ala irka'u wasjudu, ruku dan sujud. Maka tidak perintah yang tunggu nganjeng ruku sujud maratan salat sejawit yang tunggu. Karena lamun nganjeng niki Bapak Ibu dikman membuktikan yang tunggu tulen-tulen sebagai hamba Allah cipatas beriman. Nah lagu-lagu yang perlu sampun elas ruku, terus setelah yang perlu elas ruku, yang perlu elas sujud, wa'budu rabbakum, lalu sembah nenek me. Jadi niki ruku sujud ibadah dalam arti niki paranin min atfil am alal khos. Ibadah niki umum Bapak Ibu. Ibadah biwe dengan banyak-banyak zikir, wirid, baca Al-Quran, selawat, tasbih, tahmid, takbir, itu yang perlu baca. Ibadah biwe termasuk yang perlu berkomunikasi, ngerawas kata sebutan jari dengan cara bagus, ini termasuk adalah ibadah biwe. Yang perlu ngerawas, misal Bapak Ibu kaita Sayyid yang perlu benar-benar ngerawas, maka tentu akan nyambung rawas yang perlu. Tentu jelas adik yang bernilai ibadah adalah apabila rawas bagus, rawas bisa mendatangkan manfaat. Dia tidak merugikan saya, dia merugikan diri sendiri, dia merugikan keluarga, dia merugikan tetangga, dia merugikan seluruh makhluk. Dia membuat Allah jadi murka. Niki teparani Allah ucapan si bagus. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha adza. Ongkat si bagus niki jauh lebih pelik pahalanya daripada tiang penuh bersedekah lalu tak iringi isi azalika dia menyakiti. Dia main bersedekah Bapak Ibu dan viralan diri melalui YouTube, melalui TikTok, viralan dirinya mungkin kalau endek aku mengenai KP dia mau nyampah bilang lemah dan kami sombong dia jadi dengar. Jadi ingat diri si berjalan. Dan ini kadang-kadang ini para azab menyakiti. Dan sudah Allah Ta'ala wali Nabi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Dia sabri iman. Dendek pada batalan pahala sedekahnya dengan maniti menyebut-nyebut azab dan menyakiti. Nah, setelah tiang pelunggur disuruh wa'budu rabbakum, sembah nenek pada, sembah nenek pada. Setelah beriman, ruku, sujud, kemudian wa'budu rabbakum, pada sembah nenek. Kemudian nanti ada Bapak Ibu
wa fa'alul khair, pada gawe kebagusan. Tentu maksudnya niki adalah di luar sembahyang. Dewa pun yang keluar sembahyang ya insya Allah tiang kelungguh jadi dan bagus. Walaupun Arab beberapa dengar isi sengaja pura-pura bersembahyang untuk menutupi nanti kejahatan. Lain dikiara anak-anak bajang ya. Lain kan gue kan sekirang dagang jajah sambil bersonik. Mama bapak ibu bersor, ada di kudung si gedeng kadang-kadang. Ya minum Jumat dagang niki pas dengan kamar dengan antir langsung lepas. Nanti bandaran Arab apem, Arab ondi-ondi, Arab gegodoh, Arab napian barang si kedua ini. Pokoknya si baut lengkap sekali lah, si baut lengkap sekali. Kelepon, akhirnya tentu Arab sepuluh anak banyak kejenuhan dulu. Ia sengaja ngajeng untuk berjumpa. Lihat deket bandaran dagang ini. Di waktu sujud Bapak Ibu ada bayi. Wih, sambil angin doang. Sekali longkok ini kita lu. Ada suwe sujud. Dia tahu dengan suwe sujud ngangin. Ada dekat Tuhan terus. Bukan kepada nih kerajaan apa kesusunya sujud, musuh ke sembahyang. Ya pula apa? Terus ada suino, kesuing angin. Banyak, diundi dengan gue itu pada berdua-dua. Jadi 4 kali sujud telur kali 4 12. Bau ke bersuara diri lagi. Nanti ya sujud sambil angin, Bapak Ibu. Nah ini adalah termasuk karena ini dengan niki gawe kesyirikan bahkan di dalam nasi sholat, di dalam nasi ibadah. Iya tidak malik para ini kali akhir surat Kahfi ini tidak sedang Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya belai kaca di sedang Allah Ta'ala falyamal amalan shalihan. Antina beramal saleh. Beramal saleh niki pada marantan waqalul khairah. Fal ya'mal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dendik baik li saat nak beribadah tu menyekutukan Allah Taala kerja saja juga. Nah, apakah dengan isi memaling di dalam sembahyang ini Bapak Ibu teparan yang dia menyekutukan Allah? Jelas menyekutukan Allah. Nabi menyekutukan Allah. Karena waktu berinya sholli fardal jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dia berikrar kepada Allah Ta'ala. Lagu ternyata dalam praktiknya ia menyebutkan Allah kepada nafsu biasa. Nafsu apa? Nafsu apa? Boleh jadi marah ini ke Bapak Ibu karena semacam ini kita mulai dalam grup gedak melak ini. Karena ada grup gedak melak, ya gedak lah belum melak. Ya grup gedak melak. Nah, lamun marah ini karena teparan lah ia menyebutkan Allah. Karena menyebutkan Allah ini kadang-kadang ia beribadah tidak semata-mata karena Allah. Lagu mirina tajud jadi dengan isi soleh taat beribadah. Tidak jangan memaling Bapak Ibu di dalam melakukan sholat ini. Lagu ibu niatnya niat ujub riya dan sum'ah. Ujub riya dan sum'ah. Memang searah Rasulullah mengatakan dengan si paling lagi adalah dengan memaling di dalam sholat. Dengan si memaling di dalam sholat. Syarus sur'i man saraka fi sholati. Selagi maling, lengi paling maling si paling lengi adalah dengan si maling di dalam sholat. Jadi ini lagu maksudnya sebelum memaling akan kegodoh di kini. Di mana ini si para memaling dalam sholat ini Bapak Ibu dek ini lengkap. Cina melakukan rukun-rukun sholat dan lengkap. Misalnya di waktu ruku Bapak Ibu asalnya langsung mengaduk. Di waktu sujud bunuh kelentur otaknya di sujudan langsung urus dulu di dalam sujud. Jadi kan pada yang memaling
di dalam sholat artinya sholat niki sendiri katrol ini pangkas na sholat niki seharusnya kan bagus dulu setiap ruku sampai paling tidak mengucapkan subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi, maka ngangkat di dan niki jadi seolah-olah itu beda yang antara ruku dan tidak doang baru dengan yang sendiri langsung ngampesang di pak sujud baru dengan tepet langsung duduk ada dua sujud marah lagi terus sehingga sembahyang segala ini bapak ibu dinara setengah menit salah 4 rakaat ya duduk setengah menit dinara kali itu 2 menit lamun 2 menit luar biasa niki dinara semenit dinara sembahyang 4 rakaat berarti jelas niki jadi memaling di dalam sholat. Ia merupakan syarrus suruki man saraka fi salatihi. Selagi maling adalah dengan si memaling sembahyang sak paling. Oleh sebab nika Bapak Ibu, di dalam tiang penuh sembahyang nika ante nara keparani huduk, tadarruk dan khusyuk. Huduk niki adalah sifat daripada rukun teli. Yang pelungan yang bagus-bagus. Kecuali lah memang tiang pelunguh uzur. Lain ceritanya Bapak Ibu waktu guru lopang. Ya kena beliau niki ngajaran sembahyang. Nanti kan Bapak salah aja dengan tua. Berbeda tanya kita sembahyang karena menonton. Sementara beliau niki sampulin sil Bapak Ibu ya gak beko perawakan karena ya dari buku-bukan kan nanti itu turun bahasan beliau si bajang-bajang pun marah nikah dalam sembahyang ini beko kan gumbi dekat ya sini aja gumbi tak kita aku sembahyang menonton sehingga menonton sampai Rasulullah Bapak Ibu selalu kamar aitumuni usalli pada sembahyang marah entak mungkin tak pada kita apa sembahyang. Memang ini banyak perdebatan para ulama Bapak Ibu tentang masalah kamar aitumuni usalli karena di nebagu yang nunggu gen turut 100% cara Rasulullah sembahyang di nebagu karena para sahabat isi meriwayatkan hadis tentang selalu kamar itu muni usalli ini memberikan peragaan cara berbeda-beda sehingga dia mengherankan Bapak Ibu bahwa basal daripada Ali bin Abi Thalib ini kisah misalnya Nabi basal daripada Ali bin Abi Thalib termasuk adalah hadis Hasan Lizadi Nabi karena Rasulullah SAW wada'a yadaihi tahta surratihi tinda salat. Rasulullah SAW dia nolak imana si dua niki le bawa pusat waktu sembahyang. Betul niki bawa pusat Bapak Ibu. Sampunan urusannya yang ada dan sembahyang dari bawa pusat dalam serta. Namun kalau saya misalnya di Mekah bahkan dari masyarakat lombok benar masyarakat arah namun Imam Syafi'i jangan ini wa min sunani Rasulullah SAW wada'ul yadaini fawqas surrati tahta sadril aisar. Di antara sunnah Rasulullah dalam sholat ini adalah nolok lima si dua niki le atas pusat le bawah dada si kiri untuk ngadap jantung barang niki Imam Syafi'i waktu kemudian Imam Maliki berbeda balik bahkan Imam Maliki bahkan fawqas sadri di atas niki adalah riwayat dan selaku udah beri yang sana doang. Nah sehingga lamun marah niki Bapak Ibu untuk persis merasakan Rasulullah cara tiang sembahyang nikah sangatlah sulit. Terus berembe sikap tiang dulu. Nah adapun cara-cara sebaru dikit berserut ke dulu lima pusat di atas dada
niki adalah pegawaian sunat dan sunatnya sunat hayat. Yang perlu betul ke menan sila betul ke dan apakah niki kanggo teparan diri yang mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian setelah nikah Bapak Ibu, wa fa'alul khaira, ini disebut Allah, pada gawe kebagusan. Pada gawe kebagusan. Gawe kebagusan inilah mana? Daripada fal ya'mal amalan sholihah. Jadi amal soleh, kemudian fa'alul khair. Lamun fal ya'mal amalan sholihah, kemudian al-fi'lu fa'alul khair. Padahal antara amal timbang fi'il ini ya pada maknanya. Lalu apabila yang perlu pahami makna amal ini Bapak Ibu, ialah ain, mim, dan lam. Ain ini adalah singkatan daripada aduun. Ain bot, waw, artinya anggota. Kemudian mim niki adalah makol niki ucapan. Kemudian al niki lubun niki adalah hati. Niki. Jadi seolah-olah di waktu dasida Allah mengatakan paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Niki mengandung arti Nabi ande anggota awak yang perlu niki menjadi anggota si terampil, karena rukun fi'li di dalam sholat hakikatnya yang ngelatih awak yang tengah di terampil iman yang tunggu, terampil naik yang tunggu niki adalah adun. Kemudian makol anti diweh yang tunggu niki diweh isi selalu mengucapkan si bagus. Kan Nabi pasal Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Saya marah diri beriman kepada Allah dan kemudian silahkan lemuni dengan okat si bagus atau teduh. Lamun kira-kira menurut pertimbangan pemikiran dia bagus wah si guru punya ini teduh sayang Nabi. Tedok niki lebih bagus daripada muni isikin bakalan menyebabkan yang belum membuat terdosa. Sedangkan lam niki luput ati-ati yang belum bagus, tidak narak penyakit batin, tidak narak pertama takabur, tidak narak ujub pengamgaan diri, tidak narak hasad. Hasad niki ini kadang-kadang talu nati. Kemudian ndak narak hikdon ini dendam. Ndak dendam. Ndak narak endah sum'ah, mendengar-dengarkan. Ndak narak ria. Kosongan daripada penyakit batin 10. Ndak narak hubul dunia, ndak narak hubul jah. Hubul dunia ini terlalu cinta di dunia. Karena makin ini Bapak Ibu penyakit wahan separah ini. Penyakit wahan ini adalah hubul dunia wa karahiyatul maut. Dengan isi terlalu cinta di dunia, dia tidak boleh mati. Ini para penyakit wahan kebanyakan menimpa manusia, makin ini adalah penyakit wahan. Hubul dunia wa karahiyatul maut. Hubul jah ini adalah terlalu cinta terhadap jabatan. Hubul riasah terlalu cinta terhadap kepemimpinan. Artinya kan makin merugikan. Dengan lamaran diri DPD percaya berpengalaman, dia mele jadi anggota biasa dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi. Mele jadi ketua doang. Namun jadi ketua, saya aku jauh subuh dengan keanggotaan wah. Jadi apa aku berjajah sih dengan. Nah ini Bapak Ibu termasuk penyakit hubul jah dan hubul yasa. Kemudian arah hubul mar, cinta terhadap harta. Dengan sebab terlalu cinta terhadap harta dikalah banyak manusia sengsara Bapak Ibu, karena Nabi terlalu cinta terhadap harta disebabkan oleh karena dia yakin Allah Ta'ala memberikan dia makanan minuman dengan cara halal. Lalu
memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu dengan secara haram. Akhirnya betapa banyak keluarga tiang Plugo jadi korban lantaran nanti dia mau sini kendalian diri daripada hubul maling. Kemudian waf'alul khair. Nanti bedana fal ya'mal amalan sholihan ini dengan waf'alul khair. Gawe kebagusan. Lamun waf'alul ini daripada kalimat fa'ala. Fa'ala ini adalah fa'ain lam. Kan sikit bedana Bapak Ibu. Fa'ala dan amilan. Jadi lamun fa' ini nanti, lamun huruf ini aduun, kemudian maqol, kemudian lubun. Lamun fa' ini adalah pam. Pam dalam artian fisik. Maqol ini dalam artian adalah manfaat daripada bibit. Kemudian aduun ini tetap aduun, lam itu lubun. Jadi sangat sedikit perbedaan antara fi'lul khair wal amalus shalih. Fa'alul khair anti yang Plugo Bapak Ibu melakukan ruku, melakukan sujud, melakukan ibadah, kemudian melakukan al khair ini la'allakum tuflihun. Anti pada menang, mari disini Allah, anti pada menang. Kemenangan ini memang sangat perlu Bapak Ibu. Lain ya, sebuah ulama Indonesia yang sampun mengguncang dunia adalah Kiai Nawawi Al-Bantani. Sangat luwih karangan kita. Setelah 30 tahun meninggal Bapak Ibu, anda terbongkar kuburnya, ternyata masih tilah jenazah beliau di mu'alla. Di darah sekali-kali ruang gerona cokeng-cokeng di darah. Karena memang jenazah dengan saleh dia sebel pakai istana. Beliau nikilah ia isi jangan pada bermuzakarah di Masjidil Haram tentang masalah berperang membela agama Allah. Selaku ulama nikis mengatakan syukur dengan si mati di medan perang melawan kaum kufar dari syuhada selaku. Namun kita diberikan kesempatan untuk berperang yang milih jadi syahid. Nabi bahasan daripada kiai berarti keliru Plugo Sabi, para tuan guru, para alim ulama, para syekh keliru. Lamun Plugo Sabi pada milih berperang untuk jadi syuhada. Dan selaku lawan mati jadi syuhada, saya ingin jadi prajurit Islam masih hidup melawan kaum kufar. Lamun yang pribadi jana berperang adalah untuk menang. Berperang untuk menang. Lamun berperang untuk menang selaku kaum muslimin setiap perang menang doang. Takut dengan kafir, dia berbani dengan kafir dan coba-coba untuk menantang kaum muslimin. Karena setiap kali berperang dia menang doang. Lamun setiap kali perang ya syahid, ya syahid doang, syuhada doang. Maka terlebihan kaum muslimin dan kafir. Menang. Kemenangan ini memang sangat penting. Lalu di sebuah waktu sebuah ulama ketuaan Bapak Ibu, ma hakikatul falah, nabi hakikat daripada kemenangan. Maka ulama ini mengatakan laisal falahu may yuhdimu a'da'ahu walakinnal falaha may yuksiru sahwatahu. Ndek kata parani dengan niki sebagai pemenang apabila menghancurkan, merobohkan, mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu dengan si para pemenang si sebenarnya adalah dengan si bau si mematahkan syahwat, dengan si bau si mengatasi hawa nafsunya. Niki baik syahwat godok Bapak Ibu. Artinya syahwat si babal tiang tu gedep, kemudian syahwat pamis, syahwat biwih. Isi menyebabkan yang keluh muni ongkat silingi-lingi. Kemudian sawat para isi menyebabkan dengan banyak melakukan perbuatan sero. Kemudian sawat perut menyebabkan dengan selalu makan minuman si haram-haram. Niki bau sinatasi. Ialah hakikat daripada kemenangan. Niki yang bahasa ulama ini laisal falahu man yuhdimu a'da'ahu walakinnal falaha
mayyuksiru syahwatahu. Dan dia paranin dengan menang si tulen-tulen apabila bau sudah merobohkan akan musuh-musuhnya. Lalu hakikat dengan si menang adalah dengan si bau sudah mematahkan syahwatnya, bau mengatasi hawa nafsunya. Dikilah hakikat daripada kemenangan Bapak Ibu. Lamun sampun bau setiang perubahan kekalahan hawa nafsu niki, maka selamat manusia dunia dan akhirat. Nabi pasal Rasulullah, al-kayyisu man danat nafsuhu hawaha wa tamanna ala Allahil amaniya wa amila lima ba'dal mauti. Dengan separan yang kuat, dengan separan yang mulia, dengan separan yang pemenang adalah dengan isi hawa nafsuna bau sina atasi keinginan nafsu ini. Wal ajizu man ittaba'at nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Dengan si teparani, dengan si lemah niki adalah dengan isi nafsuna selalu mengikuti keinginan, lalu seberkaitan kepada Allah hanya dengan amaniyah doang, hanya dengan keinginan doang, binwah tidak lanjuti sebuah pegawaian. Maka oleh sebab inilah Bapak Ibu sangat pantas Tiang Progo berpatokan kepada ayat ini. Setelah Tiang Progo terkelek salat Allah dengan Ya'ayyuhalladzina tidak amanu, Tiang Progo terperintah untuk rukuk, terperintah untuk sujud, terperintah untuk ibadah, dan terperintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan bagus. Lamun Tiang Progo sampun laksana ini secara bagus, jelas Tiang Progo akan memperoleh hakikat daripada sebuah kemenangan si hakiki, sehingga bahagia selamat Tiang Progo dunia akhirat. Sebaliknya dengan isinya dan bau sina mengatasi hawa nafsunya akan jadi permainan daripada hawa nafsu itu sendiri, bahkan menyebabkan dia sengsara dunia dan akhirat. Maka sholat termasuk daripada cara Tiang Progo untuk Nabi untuk mematahkan syahwat, mematahkan sawat gadam, sawat mulut, sawat parah, kemudian sawat perut ini bos yang kuatasi dengan sholat. Jadi dia puasa doang sebelum mematahkan sawat, sholat pun bau. Nah, oleh sebab ini kan adik dan Tiang Progo terlambat melakukan sholat lamun memang di neraka kesibukan. Neraka kesibukan dunia pun Tiang Progo harus singkirkan kesibukan dunia ini, maka laksanakan akhirat. Karena nanti lamun kesibukan dunia ini ke Bapak Ibu dia bau menyebabkan Tiang Progo berdaya kepada sida Allah. Tinggalannya penghalang Tiang Progo kepada Allah kali ini adalah dunia. Sikirannya lalu celam gelap entar berdaya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dengan demikian kemenangan akan Tiang Progo peroleh, kemenangan si hakiki ialah bau melawan hawa nafsu, habisi nafsu niki sampai dia agar berpengaruh terhadap kehidupan Tiang Progo untuk membuat Tiang Progo jadi celaka. Banyak contoh Bapak Ibu, tentu contoh-contoh ini hakikatnya tepiak Allah Ta'ala. Namun Tiang Progo kadang-kadang Tiang Progo tega menyaksikan sebetulnya Tiang Progo sangsara lantaran sebuah tindak kriminalitas, sebuah kejahatan, akhirnya ya kesangsaraan si pada manusia. Namun Tiang Progo tetap wajib doa yang ada tinggi jalin petunjuk Allah Ta'ala untuk bertobat, lalu jadi dengan bagus, dan sampai meninggal dunia sendiri menjadi dengan bagus. Inilah yang kewajiban Tiang Progo yang dipesan Tiang Progo. Nanti pesan daripada beliau pertama Bapak Ibu, pertama adalah tarahamu, saling periakan, wala tabagadu, dedek pada saling dekat. Si kedua tanasahu, pada saling peringetin, wala tasakatu, dedek pada saling terdoa. Bapak Ibu, dedek pada saling terdoa, pada saling peringetin, dedek pada saling terdoa. Setelah nikah adalah tanasahu, pada saling tolong, wala tanazaru, dedek pada saling kilang, dedek pada saling ingat, saling pandu. Jadi lamun narak sebetulnya jadi Tiang Progo kesulitan, berminat Tiang Progo saling tolong. Saya kalau Tiang Progo pantau doanya berarti dia diri
arah buat peranan tiang tunggu sebagai manusia dicari bersama menjadi Allah SWT. Jadi pertama tarhamu wala tabaghadu. Kemudian si kedua tanasahu wala tasaqatu, pada saling nasihati dendek pada saling berdoa. Penting banget, terutama sekali anak jari dan bapak ibu. Kemudian si kedua tanasahu wala tanazaru, pada saling tolong dendek pada saling bantu, dendek pada saling bantu. Dengan cara semacam ini, insya Allah kemenangan yang dulu peroleh dunia dan akhirat. Jadi para ini bapak ibu, pengajian tiap dulu makin ini setelah ini berpindah di Pak Jarwi tadi di Sampurdat. Mudah-mudahan nanti yang tiap dulu pulih makin ini bermanfaat bagi tiap dulu untuk mempersubur keimanan tiap dulu, Islam tiap dulu, dan membuat tiap dulu rajin beribadah sebagai buah daripada yang belum terjadi serak merah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas segala Quran yang nasma'ul dan nasma'ul dan berhukum, kemudian dapat terjadi dan rahmat yang sedang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira, jazakumullahu khairan katsira atas nasihat, taujihat dan pengajiannya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan dan menjadikan kita ini bisa mampu menjaga kualitas keimanan kita dengan ruku, sujud dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nasihat beliau yang terakhir bahwa sesungguhnya laisal falahu man yahduma a'da'ahu walakinnal falaha man yuksiru syahwatahu. Yang namanya orang beruntung itu adalah bukan orang yang mampu menghancurkan musuh-musuhnya, melainkan keberuntungan itu adalah bagaimana kita menghancurkan yang berkaitan dengan syahwat kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-afu minkum. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.